Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ripa Diani, NIM 19088818. Saya dari 6A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang reformasi pendidikan multikultural. Yang kedua, implementasi pendidikan multikultural pendidikan. Yang pertama ada pendidikan multikultural. Multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangannya atau kegagalan dan praktek-praktek diskriminasi dalam proses pendidikan. Nah, materi pertama ada pendidikan multikultural pada masa reformasi. Apa sih pendidikan multikultural pada masa reformasi? Yaitu dengan memberikan hak yang sama bagi setiap anak bangsa dalam mengakses pendidikan. Pasca reformasi dengan diterbitkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada pasal 1 ayat 5 dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kala kepentingan masyarakat kesempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gagasan multikultural pada era reformasi yaitu pada dasarnya pendidikan multikultural bukanlah hal yang baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam baik suku, agama, ras, dan golongan pada masa reformasi. Reformasi juga mempunyai semangat demokrasi, juga tercermin pendidikan multikultural yaitu dengan memberikan hak yang sama bagi setiap anak bangsa dalam mengakses pendidikannya. Lalu, pendidikan multikultural reformasi dapat dibandingkan sebagai suatu gerakan reformasi yang mudah semua komponen kegiatan pendidikan. Komponen dicakupnya yaitu ada nilai-nilai mendasari, lalu ada aturan prosedur, terus ada kurikulum, bahan ajar, lalu yang terakhir ada struktur organisasi. Materi selanjutnya ada implementasi pendidikan multikultural di PAUD. Menurut Yaya Suryana, implementasi pendidikan multikultural pada anak-anak dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan beragam bentuk-bentuk seperti bentuk rumah, baju adat, lalu bentuk beragam rasa makanan, minuman yang sangat berbeda. Yang kedua, mengajak siswa untuk mencicipi makanan yang berbeda dari berbagai daerah secara bergantian. Lalu yang ketiga ada mendengarkan lagu-lagu dari daerah lain. Yang keempat, menunjukkan cara berpakaian yang berbeda berbagai suku, bangsa maupun negara lainnya. Yang kelima, memperkenalkan tokoh-tokoh perjuangan dari berbagai daerah dalam dan di luar negeri. Yang terakhir, saya akan membahas implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dalam berbagai aspek dan kelembagaan. Menawarkan 5 program prioritas pendidikan multikultural, yaitu lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat budaya, pendidikan kewarganegaraan, kurikulum pendidikan multikultural, kebijakan perbukuan dan pendidikan guru, dan implementasi pendidikan multikultural di sekolah meliputi 3 hal, yaitu kultur sekolah, manajemen sekolah, pembelajaran di sekolah. Yang pertama ada pengaruh kultur sekolah atas prioritas siswa di Amerika Serikat telah dibuktikan melewati
penelitian empiris. Kultur yang sehat memiliki kolerasi yang tinggi dengan yang pertama, prestasi dan motivasi siswa untuk berprestasi. Yang kedua, sikap dan motivasi kerja guru. Yang ketiga, produktif dan kepuasan kerja guru. Yang kedua, ada manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang dihendaki mewujudkan tujuan kesepakatan dan kesetaraan dalam belajar sebagaimana yang menjadi fokus pendidikan multikultural haruslah dikelola dengan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Lalu kepala sekolah tidak hanya sebagai manajer, melainkan lebih dari itu, ia harus menjadi leader, pemimpin. Yang ketiga, pembahasan terakhir ini ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan multikultural adalah pembelajaran yang berdasarkan pada pedagogi transformatif. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.